Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman servis ya. Ini ada servisan TV Polytron ya, Samsung Smart 32 in yang LCD-nya melengkung itu. Jadi tidak datar ya, LCD-nya melengkung. Saya akan berbagi tips bagaimana caranya memperbaiki TV yang kalau dinyalakan 5-10 menit itu masih normal. Tapi setelah itu TV itu lama-lama pudar, terus gambarnya slow, lambat gitu, terus ada garis-garis vertikal, horizontal, kemudian blur. Jadi semua ada di sini masalahnya. Penyakitnya itu komplikasi. Ketika mendapati atau menjumpai kerusakan TV seperti ini, apa yang teman-teman pikirkan seketika itu? Pikon, mainboard, atau di kedua sisi panelnya ini. Jadi TV ini mempunyai dua fleksibel, double kanan dan kiri. Dia juga terpisah panelnya kanan dan kiri. Nah, kalau untuk kejadian gambar double atau slow motion, gambar lambat, itu kan ada yang mungkin jalurnya putus atau memang harus ada yang diputus kan begitu. Di pin VGH, pin atau pin V-on dan lain-lain. Tapi kali ini saya ingin berbagi ya. Tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, kita nyalakan TV-nya bagaimana. Jadi biar teman-teman tahu kerusakan TV ini bagaimana. Jadi itu sudah saya bongkar, sudah saya utak-atik. Tapi ya alhamdulillah sudah saya temukan solusinya. Coba kita nyalakan dulu TV ini dan kita lihat sama-sama nanti bagaimana. Sudah nyala. Saya lupa, saya masukkan gambar dulu. Jadi awal dinyalakan TV ini belum ada kendala, masih normal, sangat bagus ya. Gambarnya masih bagus, semua masih bagus. Tapi nanti kalau sudah 5-10 menit TV ini mulai bermasalah. Jadi untuk mempersingkat waktu ini video saya hentikan dulu sampai nanti 5-10 menit. Saya bikin video lagi waktu TV sudah ada tanda-tanda gambarnya sudah mulai pudar, blur, berbayang, dan juga slow motion. Jadi sabar dulu teman-teman ya, biar durasinya pendek begitu. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, setelah TV ini 10 menit tidak sampai ya, nanti sekitar 5 menit dinyalakan, penampakannya seperti ini ya. Jadi TV ini blur, ada garis-garis vertikal, horizontal, nah, terus gambarnya slow motion, lambat. Lihat ya, ini makin pudar begitu begini. Nah, banyak garis-garis begini, garis blur begitu. Ini yang mungkin kadang-kadang membingungkan ya teman-teman servis semua. Tapi kali ini saya akan kasih tips ya. Ini kasih tips bagaimana caranya mengatasi kerusakan TV ini, memperbaiki TV ini dengan cara yang ya agak menguras pikiran, karena lebih seharian lah. Ada beberapa hari ini saya juga sempat dibikin bingung, tapi ya alhamdulillah saya ingin berbagi untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jangan lupa like atau subscribe ya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya nanti. Nah, cara yang saya lakukan itu cukup simpel teman-teman ya. Coba kita matikan dulu TV-nya. Kita matikan dulu TV-nya ya. Begini teman-teman, saya sudah oprek TV ini beberapa hari. Jadi
ya bukan saya oprek, istilahnya saya mengecek semua tegangan-tegangan yang masuk ya dari mainboard ke Ticon, bukan ke panel. Saya cek semua tegangannya di sini, tegangannya itu normal semua. Jadi tegangan semua di sini sama di sini sama. Jadi LCD ini tidak memakai kupingan ya. Kupingan biasanya ada kupingan di samping gini. Kalau slow motion biasanya tegangan 24 volt ya, tegangan 24 volt yang dari panel ke kupingan di sini biasanya putus, di sini tidak ada. Jadi biasanya harus menjumper dari sini ke sini. Nah, untuk gambar yang double, keluhan gambar double, kadang-kadang teman-teman juga ada yang potong jalur ya, potong jalur di pin ya, di sini di kanan ada, di kiri ada. Ini karena ini kan memakai dua flat kabel, dua fleksibel ya, kanan kiri. Jadi bisa itu yang kanan, bisa juga itu yang kiri yang harus dipotong. Nah, tapi saya tidak menganjurkan itu karena itu sangat berisiko. Risikonya memotong jalur itu begini teman-teman, tingkat keberhasilannya bisa dibilang ya 60% lah. Seandainya seandainya Anda memotong misalnya di sini, misalnya saya lepas dulu speakernya. Nah, misalnya di sini itu ada pin itu ya, bisa dilihat ada CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2, STPP dan selanjutnya. Yang di sini pun juga demikian, sama. Nah, ketika kita memotong yang di jalur yang sebelah kiri misalnya, itu kan kita tidak bisa memastikan, yang mana yang benar, nanti kan bisa juga salah. Nah, di sini saya akan ngasih tahu bagaimana caranya kita itu tidak memotong jalur, tapi seperti kita sudah memotong jalur gitu. Jadi sama juga, sebenarnya sama. Anda memotong jalur ya, teman-teman memotong jalur, tapi ketika jalurnya yang dipotong itu salah, atau yang disambung, yang dijumper itu salah, berarti kan kita harus solder-solder. Mata kita bekerja keras untuk mengembalikan itu. Misalnya kita ada 5 atau 6 jalur yang kita potong, lalu salah, ternyata masih begitu juga. Jadi kita harus buang waktu lagi untuk memperbaiki jalur tersebut dan kemudian pindah memotong jalur yang di sebelahnya, karena itu tadi salah. Nah, cara yang saya kasih tahu ini teman-teman demikian, kita praktekkan begini saja. Nah, kita kembalikan lagi. Saya menemukan cara ini ya karena pusing, karena ya bagaimana caranya biar nggak selalu potong-potong jalur, biar nggak selalu ya pokoknya biar kan belajar dari pengalaman, katanya pengalaman adalah guru yang terbaik. Begini teman-teman, dari kemarin saya itu mencoba, saya buka satu begini, yang samping kiri dibuka, nah, terus dinyalakan, reaksinya bagaimana. Jadi kita itu harus biar tahu yang error, yang bermasalah itu samping kiri atau samping kanan panelnya. Jadi dinyalakan dulu. Kalau ketahuan misalnya yang samping sini saya buka terus yang sini nyala, yang sini kalau dibuka yang sini kan jelas kosong, garis-garis gitu kosong, yang ini nyala. Kalau kita diamkan sesuai saat fleksibel ini dimasukkan, dalam kondisi dalam waktu 5 menit gambar berubah lagi, berarti ini yang bermasalah. Tapi kalau tidak, yang ini yang bermasalah, yang ini yang bagus. Tapi kita harus coba kebalikannya, begitu. Nah, kasus seperti ini kalau kita memotong jalur susahnya minta ampun, pasti itu, karena ya menguras tenaga pikiran, kita harus pakai kaca pembesar ini itu kan begitu. Nah, solusi yang saya berikan ini teman bisa tahu ya, ini isolasi alatnya ini. Nanti yang menyelamatkan TV ini alatnya ini sama ini ya, isolasi dan gunting. Nah, bagaimana caranya? Dan begini,
teman-teman ngawur saja kalau memang susah bingung menentukan pin-pin yang mana yang harus ditutup. Istilahnya ditutup itu sama juga dipotong. Kan nanti pin kabel fleksibel ini kalau ditutup isolasi, otomatis dia kan nggak connect sama output yang di tikonnya ini. Jadi ini ditutup, otomatis dia nggak connect sama ini soketnya out dari tikon. Nah itu kan sama juga sama kita memotong jalur CKV1, CKV2 dan sebagainya, itu kan sama. Nah ini lebih praktis, lebih simpel. Misal pun salah isolasi, tinggal dilepas saja, dipindah ke yang sini. Nah maksud saya begitu. Jadi coba kita praktekkan ya. Saya guntingkan selasi dulu biar Anda semua tahu nanti di pin mana kaki ini yang diisolasi. Nah sudah, dijamin Anda nggak pusing. Nah ini teman-teman, hanya sekecil ini. Jadi cuma 5 pin kaki kabel fleksibel ini nanti yang kita tutup. Istilahnya kita sama juga memotong jalur ya, sama juga kita memotong jalur di sini. Jadi ya maaf teman-teman, kecil sekali ini. Jadi daripada kita itu pusing potong jalur kanan, potong jalur kiri, nanti kalau salah kembalikan lagi, solder lagi, di solusinya seperti ini. Nah ini teman-teman ya, yang saya maksud itu kita tutup jalurnya di sini. Nah. Jadi alatnya cuman solasi lakban ya, bisa plastik, bisa juga yang seperti ini. Nah seandainya yang saya tutup ini salah, seandainya ya, saya bisa geser sedikit ke sini, bisa geser sedikit ke sini tanpa merusak panel, tanpa merusak jalur. Seandainya pun di sini salah, saya bisa ganti ke sini dengan aman, dengan cepat, dengan aman. Jadi Anda tidak butuh lagi kaca pembesar, tidak butuh lagi cutter untuk memotong-motong jalurnya. Ya, atau kalau mau cepat, nah, ganti panel sudah. Nah, coba kita nyalakan dulu TV-nya dengan cara yang seperti ini. Kita masukkan dulu kabelnya ini. Kita masukkan dulu kabel. Nah, sudah. Terus TV kita nyalakan. Jangan lupa kopi dan rokok itu harus, biar inspirasinya dapat. Nah kita nyalakan TV-nya. Kita nyalakan TV-nya. Bentar ya, belum pas ini kayaknya.
sambil pegang HP ini susah ini. Saya matikan, saya klik tekan dulu HP-nya. Ini teman-teman, TV sudah saya nyalakan. Jadi biar enak gambarnya dibalik saja ya. Nah, ini dia. Jadi TV ini kalau biasanya 5, kalau sudah panas begini tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit dia sudah gambarnya double. Gambarnya slow motion, gambarnya garis-garis. Gambarnya pudar. Jadi semua ada di sini masalahnya itu. Tapi dengan solusi itu Anda tidak akan mungkin menguras pikiran, menguras tenaga. Ya, cukup dengan memutus jalurnya. Nah, ini sudah sangat bagus dan normal. Harusnya ini sudah blur lagi, sudah kabur lagi, ini gambarnya sudah slow, gambarnya sudah lambat. Nah, ini teman-teman, jadi nanti ini bisa ditinggal dulu, dicoba beberapa jam atau nanti siap kirim ke yang punya TV sambil kita kerjakan yang lain. Ini ada TV tabung, ada speaker aktif, ada banyak lagi masih menumpuk itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman servis semua ya. Salam servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.